Proses negosiasi antara Inter Milan dan Newell's Old Boys untuk transfer Thomas Perez tampaknya menemui jalan buntu. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio.com, belum ada kesepakatan pasti yang tercapai antara kedua klub. Penolakan Newell's Old Boys untuk melepas dua pemain sekaligus, yakni Perez dan striker Matteo Silvetti, menjadi alasan utama tersendatnya kesepakatan. Meski menghadapi penolakan tersebut, Inter memutuskan untuk tidak membatalkan rencana mendatangkan Perez secara terpisah. Namun, saat ini ruang untuk melanjutkan negosiasi sangat terbatas, sehingga fokus Nerazzurri beralih ke target lain. Inter kini mengincar Santino Andino, pemain sayap ofensif berusia 19 tahun dari Godoy Cruz. Pemain yang akrab disapa Chulu ini memiliki kontrak hingga 31 Desember 2026 dan diperkirakan akan menjadi salah satu bintang di ajang Amerika Selatan U20 mendatang bersama tim nasional Argentina. Inter Milan akan menghadapi Lecce di Via del Mare, dan statistik sejarah menunjukkan bahwa Nerazzurri memiliki dominasi yang sangat kuat dalam pertemuan antara kedua tim. Dari 37 pertandingan yang telah digelar di Serie A, Inter tercatat meraih 29 kemenangan, sementara Lecce hanya mencatatkan 4 kemenangan, dengan 4 pertandingan lainnya berakhir imbang. Catatan tersebut menjadikan Inter sebagai tim dengan rekor terbaik melawan Lecce di kompetisi Liga. Lebih impresif lagi, Nerazzurri juga menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak yang tercipta dalam pertandingan Serie A melawan Lecce, dengan total 87 gol. Sejarah ini menunjukkan bahwa Inter Milan memiliki keunggulan besar saat berhadapan dengan tim asal Salento, dan mereka akan berusaha untuk terus mempertahankan tren positif tersebut dalam pertemuan berikutnya. Simone Inzaghi berpeluang meraih 2 pencapaian penting jika Inter Milan berhasil mengalahkan Lecce pada pertandingan Minggu malam di Stadion Via del Mare. Dengan kemenangan tersebut, Inzaghi akan mencatatkan 200 kemenangan sebagai pelatih di Serie A, sebuah tonggak sejarah yang mengukuhkan reputasinya di dunia kepelatihan. Selain itu, kemenangan ini juga akan membuat Inzaghi mencapai 300 poin sejak bergabung dengan Inter Milan, sebuah pencapaian yang menegaskan keberhasilannya dalam memimpin Nerazzurri. Opta turut menyoroti pencapaian tersebut, yang semakin mempertegas kesuksesan Inzaghi di Serie A, baik sebagai mantan pemain maupun pelatih. Jika berhasil mencapainya, Inzaghi akan menambah koleksi prestasinya dan semakin memperkuat posisi Inter dalam kompetisi musim ini. Nicolo Barella kembali membuktikan dirinya sebagai pemain kunci bagi Inter Milan di Serie A pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025. Gelandang bernomor punggung 23 itu tampil gemilang dengan kontribusi langsung dalam 5 gol timnya. Selama periode tersebut, Barella mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist, menjadikannya gelandang dengan performa terbaik di Liga, seperti yang diungkapkan oleh data Opta. Gol Barella tercipta saat Inter menghadapi Parma dan Lazio, sementara asisnya diberikan dalam laga melawan Cagliari, 2 assist, dan Empoli, 1 assist. Statistik ini menempatkan Barella sejajar dengan Zambo Anguissa, yang juga memiliki kontribusi serupa dalam periode yang sama. Performa impresif Barella semakin mengukuhkan perannya sebagai motor serangan Nerazzurri, membawa harapan besar bagi tim asuhan Simone Inzaghi dalam upaya meraih prestasi musim ini. Inter Milan menjadikan Nico Paz sebagai target transfer utama pada bursa musim panas nanti. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, gelandang muda asal Argentina yang kini bermain untuk Como telah memukau manajemen Nerazzurri dengan performa gemilangnya di Serie A, dalam pengalaman perdananya di level profesional. Paz, yang didatangkan Como dari Real Madrid musim panas lalu dengan nilai transfer 6 juta euro dan klausul 50% penjualan kembali, juga memiliki klausul pembelian kembali oleh Real Madrid senilai 9 juta euro. Meski sulit membayangkan Los Blancos rela kehilangan talenta seperti Nico Paz, Inter Milan berpotensi menawarkan pengalaman unik bagi pemain ini, terutama karena persaingan di Inter lebih ringan dibandingkan persaingan dengan para bintang besar di skuad Carlo Ancelotti. Inter kabarnya berencana merekrut Paz dengan formula serupa yang digunakan AC Milan untuk memboyong Brahim Diaz dari Real Madrid. Meski angka operasinya diperkirakan lebih besar, skenario ini memungkinkan Nerazzurri memanfaatkan bakat Paz selama beberapa musim, sebelum kemungkinan kembalinya ke Real Madrid di masa depan. Inter Milan tampaknya mengalihkan fokus transfer mereka ke musim panas mendatang. Menurut La Gazzetta dello Sport, manajemen klub, yang dipimpin oleh Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio, memilih menunda diskusi besar untuk memperkuat skuad Simone Inzaghi hingga jendela transfer berikutnya. Sementara Tajon Buchanan, pemain asal Kanada,
Kemungkinan akan dipinjamkan untuk mendapatkan pengalaman lebih sebelum kembali ke Inter dengan kondisi lebih matang. Klub memastikan Davide Fratesi tidak akan meninggalkan skuad musim ini. Dalam rencana transfernya, Inter sudah memiliki beberapa nama di daftar target. Thomas Perez, pemain muda berusia 19 tahun dari Newell's Old Boys, diproyeksikan untuk tim U23. Sementara itu, Petar Sucic, gelandang Dinamo Zagreb, direncanakan untuk memperkuat tim utama. Selain itu, nama-nama seperti Santiago Castro, penyerang, dan Sembeukema, bek Bologna, juga masuk radar Inter. Di sisi lain, beberapa pemain dipastikan hengkang di akhir musim, termasuk Radu, Acerbi, Correa, dan Arnautovic. Namun, Stefan de Vrij akan tetap menjadi bagian dari skuad, dengan pembaruan kontrak tahunannya telah disiapkan. Kabar baiknya, Inter diperkirakan akan mencapai titik impas secara finansial dan tidak terpaksa menjual pemain kunci mereka. Meski begitu, tawaran tinggi akan dievaluasi dengan hati-hati, khususnya untuk Marcus Thuram, yang memiliki klausul pelepasan sebesar 80 juta euro, dan Jan Aurel Bisek, bek Jerman yang diminati klub-klub Liga Inggris dengan valuasi sekitar 40 juta euro. Dengan rencana ini, Inter berupaya mempertahankan stabilitas finansial sekaligus memperkuat skuad untuk menghadapi musim 2025-2026 dengan lebih kompetitif. Como menunjukkan tekad yang kuat untuk mempertahankan Nico Paz, talenta muda Argentina yang kini menjadi incaran banyak klub, termasuk Inter Milan. Como dilaporkan siap menawarkan 15 juta euro kepada Real Madrid untuk memperoleh hak penuh atas pemain kelahiran 2004 tersebut, sekaligus menghindari kemungkinan pengaktifan klausul pembelian kembali oleh Real Madrid yang sebelumnya disepakati dengan harga yang lebih rendah. Langkah ini menunjukkan kekuatan finansial Como, yang siap berinvestasi besar demi memastikan masa depan gelandang berbakat itu tetap bersama mereka. Hal ini juga menjadi peringatan bagi Inter Milan, yang sudah lama mengincar Paz sebagai salah satu target transfer mereka. Untuk menyingkirkan pesaing dan merekrut pemain ini, Inter harus siap dengan upaya ekonomi yang signifikan. Perebutan Nico Paz kini semakin ketat, dan Como siap untuk melindungi aset berharga mereka dengan langkah besar di bursa transfer. Felipe Melo, mantan gelandang Inter Milan, resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola pada usia 41 tahun. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Melo menyampaikan rasa syukur atas perjalanan karirnya yang penuh tantangan dan kesuksesan. Ia menegaskan bahwa kekuatannya selama ini berasal dari iman, cinta, dan dukungan Tuhan, serta memberikan penghargaan kepada klub-klub, rekan satu tim, penggemar, dan keluarganya yang telah mendukungnya. Inter Milan, salah satu klub yang pernah ia bela, memberikan penghormatan melalui media sosial dengan pesan, "Jika tabahan, semangat, dan dedikasi terhadap seragam ini. Semoga beruntung, Komandan." Perjalanan karir Felipe Melo kini berakhir, meninggalkan warisan inspiratif di dunia sepak bola. Penjaga gawang muda kelahiran 2005, Paolo Raimondi, resmi meninggalkan Pergolettese dan kembali ke Inter Milan. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Pergolettese, klub yang bermain di Serie C, melalui pernyataan resmi mereka. Pergolettese mengomunikasikan bahwa, dengan kesepakatan bersama, kontrak yang mengikat kiper 2005 Paolo Raimondi dengan klub kuning-biru telah diakhiri dan dia akan kembali ke klubnya, Inter, tulis klub dalam pernyataan resminya. Pergolettese juga menyampaikan terima kasih kepada Raimondi atas komitmennya selama membela klub, seraya berharap penjaga gawang muda tersebut meraih kesuksesan dalam perjalanan karirnya ke depan. Mantan pelatih AC Milan, Paulo Fonseca, dikenai sanksi berupa denda sebesar 10.000 euro oleh Sports Justice. Hukuman ini diberikan atas pernyataan Fonseca yang dinilai merugikan prestis dan reputasinya sendiri, serta institusi wasit secara keseluruhan, khususnya Federico Lapena, yang memimpin pertandingan Milan melawan Atalanta pada 6 Desember lalu. Sebagai bagian dari tanggung jawab klub, AC Milan juga dijatuhi denda sebesar 5.000 euro oleh Sports Justice. Kasus ini menjadi peringatan bahwa kritik terhadap wasit dan institusi sepak bola memiliki konsekuensi hukum. Fonseca dan AC Milan menerima keputusan ini sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan yang dicapai sebelumnya.